Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salam guru penggerak yang berbahagia. Apa kabar? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar dan meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kemarin kita sudah melakukan lokakarya orientasi, namun mengingat beberapa kendala sehingga ada 2 sesi yang belum sempat kita bahas. Insya Allah saya akan bahas pada tutorial kali ini, karena kalau untuk melakukan daring lagi nampaknya kita perlu persiapan khusus ya. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini akan memanfaatkan teknologi yang ada, saya akan coba buat tutorialnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kemarin sudah kita sama-sama ikuti, kita sudah melaksanakan atau menyelesaikan beberapa agenda, diantaranya yang pertama pembukaan, agenda dan tujuan lokakarya, perkenalan diri, kesepakatan kelas, harapan dan kekhawatiran, serta pengantar program PGP dan perjalanan guru penggerak. Dan insya Allah hari ini saya akan buatkan tutorialnya untuk penjelasan sesi yang ke-7 dan ke-8, yaitu posisi diri serta rencana pengembangan kompetensi diri. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap semuanya ya? Baik, kita akan langsung ke slide yang berikutnya tentang posisi diri ya. Baik Bapak Ibu, tujuan dari sesi ini, sesi tentang posisi diri ini adalah calon guru penggerak mampu mengidentifikasi posisi diri berdasarkan kompetensi guru penggerak. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mampu melakukan evaluasi terhadap posisi diri. Ya, jadi pertama kita mengetahui posisi kita, mengidentifikasi posisi diri, ya. Kemudian mengevaluasi diri kita, sudah di mana posisi diri kita. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Nah, sebelum kita membahas tentang posisi diri, kita perlu mengetahui tentang 4 kompetensi guru penggerak ya. Jadi kita sebagai guru penggerak itu diharapkan akan memiliki 4 kompetensi. Nah, inilah bedanya nanti ketika kita sebelum dan setelah mengikuti program guru penggerak. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi mengembangkan diri dan orang lain, yaitu terkait kompetensi untuk menunjukkan praktek mengembangkan diri dengan kesadaran, mengembangkan kompetensi warga sekolah agar lebih berdampak pada murid, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan karir dan menunjukkan kematangan, serta berperilaku sesuai dengan kode etik. Ini kompetensi yang pertama ini lebih bersifat internal, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan personalia kita, ya, diri kita dan teman-teman kita, ya, dengan kesadaran, bukan karena diperintahkan, bukan karena kita menginginkan sebuah atau kekhawatiran dengan sanksi dan sebagainya, tapi karena memang kesadaran dari diri kita. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi tentang memimpin pembelajaran, yaitu kompetensi untuk membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid,
memimpin perencanaan dan pelaksanaan yang berpusat pada murid, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid, serta melibatkan orang tua sebagai pengajar praktik dan sumber belajar. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tadi kompetensi yang pertama itu lebih kepada internal kita, pengembangan diri. Yang kedua ini adalah kompetensi terkait dengan melaksanakan pembelajaran yang baik dari mulai perencanaan dan pelaksanaan sampai jika perlu melibatkan orang tua terkait dengan pembelajaran, gitu ya. Berikutnya kompetensi yang ketiga yaitu memimpin pengembangan sekolah. Ya, ini sudah lebih luas lagi, yaitu kompetensi untuk memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan relevan dengan komunitas sekolah serta melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengembangan sekolah. Ya, ini sudah pada pengembangan sekolah, yaitu bagian dari kompetensi untuk memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Ini sudah pada pengelolaan sekolah ya, pengelolaan terutama pengelolaan yang masih terkait dengan pembelajaran, yaitu melibatkan teman-teman kita, murid-murid kita, bagaimana mereka bisa bersama-sama berkolaborasi mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai salah satu yang utama dalam visi sekolah. Jadi sekolah itu visi utamanya tentu harus melaksanakan pembelajaran yang untuk melayani siswa dan mengembangkan bakat dan minat mereka. Berikutnya, kompetensi yang keempat adalah memimpin manajemen sekolah, yaitu kompetensi untuk memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Atau kompetensi yang terkait kompetensi untuk memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan relevan dengan komunitas sekolah serta melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengembangan sekolah. Jadi ini lebih sudah kompetensi manajemen pengembangan sekolah sebagai institusi. Jadi kita kalau tadi di sini sifatnya internal dengan kesadaran, kalau di sini sifatnya adalah pembelajaran, kalau di sini sifatnya adalah mengkolaborasi semua potensi yang ada di sekolah. Kalau di sini sudah mengembangkan sekolah sebagai institusi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk mengetahui posisi diri kita, di sini sudah tersedia lampiran 2 yaitu lembar kerja asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengisi LK ini, yaitu lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Silakan tuliskan nama, asal sekolah, dan tanggal pengisian. Dan silakan dibaca petunjuknya, instruksinya. Kemudian di sini ada indikator ya, indikator. Nanti di sini ada indikatornya dan ini adalah skala penilaiannya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti isikan 1, 2, 3, atau 4. Jika indikator yang pertama contohnya, saya bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktek mengajar saya ya. Nah, silakan isikan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi, 1 bila praktek yang diharapkan belum dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Contohnya Bapak Ibu 3 bulan terakhir belum pernah bertanya kepada siswa tentang praktek mengajar Bapak Ibu, berarti isikan 1 di sini ya. Ini. Kemudian praktek yang diharapkan sudah mulai dilakukan setidaknya 1-2 kali
dalam 3 bulan terakhir. Misalnya Bapak Ibu bulan ini bertanya kepada siswa, anak-anak bagaimanakah praktek Bapak mengajar? Nah, tuliskan di sini 2 ya. Kemudian jika praktek yang diharapkan sudah sering dilakukan dan sudah memiliki jadwal yang rutin, hanya belum konsisten, maka isikan 3 di sini. Dan bila praktek yang diharapkan sudah konsisten dilakukan selama jadwal yang dimiliki, sesuai jadwal yang dimiliki, maka isikan 4 di sini. Bapak ya. Tentu pertanyaan yang disampaikan ke siswa tidak harus seperti yang saya katakan tadi. Mungkin bisa menggunakan angket, ya, dan lain sebagainya. Silahkan diisi LK-nya dan disimpan, karena nanti akan kita diskusikan pada saat pendampingan, dan bisa jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk mengunggah di LMS. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita diskusikan tentang posisi diri dan LK2 sebagai alat untuk mengetahui posisi diri. Nah, sekarang kita akan lanjut ke LK yang ketiga, yaitu tentang kompetensi diri. Ya, jadi posisi sekarang kompetensi. Apa bedanya? Di kompetensi diri ini diharapkan kita bisa menilai diri kita sendiri dan mengenali kita sesuai dengan 4 kompetensi tadi. Nah, ini sudah disediakan lampiran 3, yaitu lembar evaluasi diri guru penggerak. Hampir sama dengan yang tadi, tapi ini kita mengisi sendiri ya. Misalnya kita tuliskan nama, asal sekolah, kemudian di sini kategori kompetensinya apa, kemudian ya, kita isikan di sini, di kolom di sini. Untuk mengisi di sini diberikan panduan, berapa pertanyaan panduan ya. Misalnya di sini kategori kompetensinya menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Ya, dari mengacu ke yang ini tadi ya, ke sini dari 4 ini. Maka kemudian bagaimana, apakah kita sudah melakukannya atau belum? Nah, kita coba jawab berdasarkan pertanyaan di atas ini panduannya ya. Yang pertama, kompetensi apa yang sudah Anda miliki, Anda lakukan. Kemudian kompetensi apa yang perlu Anda tingkatkan. Kemudian apa yang menjadi tantangan Anda dalam melakukan kompetensi diri ini sebelumnya. Di sini misalnya menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Ya. Jadi yang tadi kita bahas yang ini, satu statement ini diurai lagi menjadi 4 ya, 4 statement ini. Silahkan nanti misalnya yang pertama ini saya, misalnya ini contoh aja, saya belum mampu membuat media belajar, misalnya ini belajar. Kompetensi apa yang ingin ditingkatkan? Misalnya saya ingin atau membuat video pembelajaran yang bisa saya bagikan ke murid saya, misalnya. Kemudian apa yang menjadi tantangan Anda dalam melakukan kompetensi ini sebelumnya. Nah, silakan misalnya saya belum menguasai cara membuatnya, misalnya kan.
Kurang lebih seperti itu. Saya akan secara mandiri belajar melalui berbagai sarana, baik kepada teman sejawat maupun belajar melalui diklat daring misalnya begitu ya, dan seterusnya lah. Baik Bu, saya yakin sudah tergambar lah ya seperti itu. Kenapa ini penting dibuat? Karena belum banyak guru-guru kita yang memiliki kesadaran untuk meningkatkan kompetensinya. Sebagian di antara guru kita masih banyak baru mau belajar ketika itu diwajibkan oleh kepala sekolah atau diiming-iming dengan fasilitas, sertifikat, bahkan mungkin honor dan lain sebagainya. Nah, seorang guru penggerak tentu tidak seperti itu. Dia dengan kesadarannya, dia ingin belajar meningkatkan kualitasnya, dan dia sudah mampu mengukur dirinya, kekurangannya, kelebihannya apa, dan dia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitasnya ya, dalam rangka untuk bisa menjadi guru yang benar-benar bisa melayani siswa dengan pelayanan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu untuk sesi ini ya, untuk lembar evaluasi diri dan guru penggerak. Silakan dilanjutkan pengisinya. Ini ada 4 tadi ya, ada 4 kategori induk dan ada indikator-indikatornya, silakan diisi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang terakhir yang kemarin belum sempat kita bahas, yaitu sini, rencana pengembangan diri ya. Pada sesi ini tujuan yang diharapkan adalah calon guru penggerak mampu membuat rencana pengembangan diri berdasarkan kompetensi guru penggerak. Ya, tadi kita udah tahu ada 4 kompetensi. Nah, kita diharapkan mampu membuat perencanaan sesuai dengan 4 kompetensi tadi ya. Rencana yang dimaksud adalah rencana pengembangan diri berdasarkan kompetensi diri guru penggerak. Harapannya di akhir program ini Bapak Ibu calon guru penggerak sudah memiliki seluruh kompetensi guru penggerak. Oleh karena itu, mari kita buat rencana pengembangan diri kita. Perkembangan kompetensi diri Anda akan ditindaklanjuti pada pendampingan individu dan lokakarya ke-6 ya. Jadi buatlah rencana yang bisa Anda lakukan. Jadi tolong garis bawahi. Jadi buat rencana yang memang bisa Anda lakukan. Yang tidak bisa ya tidak usah. Yang bisa tetapi masih relevan, benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi diri guru penggerak. Jadi silakan Bapak Ibu calon guru penggerak membuat rencana pengembangan diri Anda masing-masing. Anda akan dibagikan tautan untuk mengunduh lembar kerja rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak berdasarkan posisi Anda sekarang. Kira-kira kompetensi apa yang perlu Anda kembangkan? Seperti apa rencana yang bisa Anda susun? Dan kami sarankan pengerjaan rencana ini dalam bentuk soft file ya, nanti dikerjakan dalam bentuk soft file agar nanti bisa diunggah di LMS atau portofolio digital. Sama dengan sebelumnya, Bapak Ibu cukup mengunduh saja dan nanti sudah saya bagikan ya. Kemarin sudah kita unduh sama-sama dan diisikan ya. Inilah Bapak Ibu lampiran 4 lembar kerja rencana pengembangan kompetensi diri yang akan kita jadikan sebagai alat untuk menyusun program pengembangan diri kita atau program pengembangan kompetensi diri. Hampir sama dengan yang tadi, di sini kita diberikan 4 kategori ya, atau 4 kompetensi guru penggerak, yaitu pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran,
kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah, apa yang diisikan di sini silakan di kolom sini. Jadi yang pertama, apa kompetensi yang ingin Anda kembangkan selama 6 bulan ke depan, ya. Kemudian apa indikator keberhasilannya? Kemudian apa strategi Anda untuk mencapai kompetensi tersebut? Kemudian apa sumber daya atau dukungan yang Anda butuhkan? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi faktor penghambat atau tantangan untuk mencapai kompetensi tersebut. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sesi yang sudah kemarin sempat kita tinggalkan. Alhamdulillah bisa saya berikan dalam bentuk tutorial ini. Semoga membantu dan memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan atau mengisi LK ini. LK ini bukan sekedar tugas, tapi sebetulnya lebih kepada komitmen diri kita untuk menyukseskan atau menjalankan kegiatan guru penggerak selama 6 bulan ke depan. Semoga membantu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini belum bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan bagi yang masih belum mengerti bisa berkomunikasi lewat media yang lain, WhatsApp dan sebagainya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya berpesan agar video tutorial ini tidak untuk disebarluaskan. Jadi ini adalah konsumsi Bapak Ibu secara pribadi. Ini saja barangkali. Selalu semangat Bapak Ibu. Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan ini, dan membutuhkan waktu yang banyak dan juga membutuhkan konsentrasi dan juga sumber daya yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.